Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian kembali kita panjatkan kepada pemiliknya sejati, ya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu yang kerap menggelincirkan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam keterpurukan terburuk dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak, karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, kembali kita duduk bermajlis, mempelajari fikih, dan kita berharap mendapatkan keutamaan yang Nabi SAW sebutkan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa seseorang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefakihan, pemahaman dalam agama. Pada pagi ini kami akan melanjutkan tentang sholat sunat, namun kali ini khusus karena ini juga terkait dengan anjuran dari Kementerian Agama, juga anjuran dari MUI. Kalau dari Menag kemarin, MUI Jawa Barat juga menghimbau dua hari kemarin akan dilaksanakannya sholat istisqa, sebagaimana kita baca di berita-berita, pihak-pihak tersebut menganjurkan kepada kaum muslimin, terutama kalau MUI Jawa Barat, untuk segera diadakan sholat istisqa. Namun sebelum kita kiranya bila ingin mengerjakannya, tentunya kita harus mengetahui dulu ilmunya. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari, beliau membuat sebuah bab dalam kitabnya, Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Artinya ilmu selalu didahulukan sebelum kita beramal. Oleh karenanya pada kali kesempatan ini kita akan bahas sama-sama mengenai sholat istisqa, diambil dari rujukan utama kajian kita, yaitu Fikih Muyassar yang ditulis oleh sejumlah profesor dalam bidang fikih dan juga hadis dari Arab Saudi sana. Bila berbicara mengenai sholat istisqa, para ulama mendefinisikannya, yaitu talabas sakyul ma', meminta diturunkannya air hujan minallah, dari Allah, saat hamba membutuhkannya, tentunya dengan tata cara tertentu, dan hal itu terjadi, diperintahkan atau disyariatkan ketika tanah kering dan kemarau panjang, karena pada hakikatnya tidak ada yang menyiramkan dan menurunkan air hujan kecuali Allah Ta'ala semata. Adapun usaha manusia dengan menebar zat-zat kimia di langit yang kira-kira bisa menyebabkan awan menjadi hujan, menurunkan hujan, itu semua hanya sebab manusiawi yang bisa bila Allah kehendaki Allah turunkan,
Bila tidak, tidak. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum istisqa ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi kita. Kharaja Nabi SAW yastasqi fatawajjaha ilal kiblati yad'u. Ya. Nabi SAW keluar meminta hujan, ya, kemudian menghadap kiblat untuk berdoa. Wa hawwala rida'ah, kemudian beliau setelah itu membalikan kain selempangnya. Wa shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah, lalu beliau salat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan pada keduanya, dengan meraskan bacaan pada keduanya, ya. Jadi dijaharkan salat istisqa ini. Sebabnya apa? Tentu saja kemarau panjang sebagaimana kita sekarang alami. Alhamdulillah kita di kota masih ada keluar air, tapi di sekeliling kita banyak sekali orang yang sudah mengeluhkan sulit air, ya. Dan juga kita tentunya dalam melakukan ini, ya, walaupun mungkin kalau kita sih alhamdulillah masih ada air, tapi kita meminta agar air ini terus masih mengalir, ya. Jangan sampai seperti yang tetangga-tetangga kita atau orang-orang di sekeliling di pinggiran kota, ya. Dan juga kita sebagai bentuk, ya, tadarru, sebagai bentuk, ya, penghambaan kita kepada Allah. Sekaligus juga tentunya manfaatnya agar kembali selain ke kita juga kepada orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan. Adapun waktu dan tata caranya disebutkan dia sama dengan sholat Id. Sama dengan sholat Id. Berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil idaini. Nabi SAW itu salat 2 rakaat untuk istisqa sebagaimana beliau salat dalam 2 hari raya, sebagaimana beliau salat dalam 2 hari raya. Dan disunnahkan mendirikannya di tanah lapang seperti salat Id, ya. Dan dilaksanakan solat 2 rakaat dengan bacaan dikeraskan pada keduanya seperti solat Id juga, ya. Dan solat ini walaupun diperselisihkan oleh para ulama, namun jumhur mayoritas ulama memilih solat itu dilakukan sebelum khutbah, ya. Demikian juga untuk jumlah takbir dan bacaan surat pada 2 rakaatnya. Dan ini kita lihat buktinya beliau lakukan di lapangan antara yang disunahkan. Bapak Ibu kalau misalnya umroh, ya, kemudian berkunjung ziarah ke kota Madinah, terutama ke Masjid Nabawi, di sebelah utara masjid, sebelah utara ini artinya bagian utaranya adalah bagian jajaran sama imam. Di bagian jajaran sama imam, kita lihat nanti di ujung masjid sebelah kanan, di depannya itu Baqi, kan, di seberang sananya ada Baqi, kuburan Nabi, kuburan para sahabat dan istri-istri beliau. Di sebelah kanan sekarang terlihat langsung. Kalau dulu memang ada terhalang, ya. Kalau sekarang sudah bisa kita lihat open space langsung. Ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah ini, ya, masjidnya dari batu-batuan warna abu-abu, ya. Masjid kecil yang indah ini dulu di situ adalah disebut Ghamamah. Makna Ghamamah ini artinya awan. Awan yang akan menurunkan hujan. Kenapa disebut demikian? Karena disitulah letak Nabi SAW dahulu sholat istisqa. Lalu kemudian beliau berdoa. Belum selesai beliau berdoa, para sahabat melihat ada awan-awan yang hitam yang akan menurunkan hujan. Lalu kemudian turunlah hujan. Itu di situ letaknya, ya. Walaupun sekarang, walaupun zaman Nabi SAW itu bukan masjid, itu hanya lapangan saja. Yang mendirikan masjid di situ antara lain kekhalifahan Turki Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Makanya bangunannya kubah-kubahnya khas seperti kubah di Turki, ya. Didirikan belum lama, ya, kira-kira berapa ratus, mungkin tidak lebih dari 200 tahun yang lalu, ya. Nanti di sebelahnya, sebelah sananya ada juga Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar. Kenapa dinamai seperti itu? Karena pada kekhalifahan mereka memindahkan tempat sholatnya ke sana, ya. Abu Bakar, kemudian Umar, sholat istisqa dan sholat idnya dipindahkan ke sana karena mungkin kota semakin meluas, ya. Kemudian agak ke pinggir lagi. Ya, itu tempat yang menjadi saksi Nabi SAW sholat istisqa, ya, di tanah lapang.
Dan juga bacaannya dikeraskan seperti sholat id persis. Dan juga begitu pula jumlah takbir dan bacaan surat pada 2 rakaatnya, yaitu yang pertama seseorang takbir 7 kali dan yang kedua 5 kali takbir, ya. Demikian pula bacaan suratnya. Dan istisqa ini meminta talabal saqo. Saqo ini artinya meminta diberikan air, ya, atau meminta hujan secara makna bahasa. Juga boleh dilakukan dengan cara apa saja, ya. Pertama, ya, seseorang berdoa, jadi tata cara istisqonya meminta khusus air, ya. Seseorang berdoa dan memohon hujan dalam sholatnya ketika sujud, ya. Jadi bisa imam berikut juga para jamaahnya meminta hujan, antara lain ketika sujud, Allahumma agithna, ya, antara lain Allahumma agithna doanya, yaitu berikanlah kami hujan. Ghaith ini artinya hujan yang bermanfaat. Kalau dalam bahasa Arab ada matar, ada ghaith. Dua-duanya maknanya hujan. Hanya saja matar itu adalah hujan secara umum. Kalau ghaith, hujan yang membawa kebaikan, ya, yang tidak menimbulkan bencana. Jadi doanya Allahumma agithna, nanti disebutkan juga dalam bagian lain di kitab ini. Kemudian yang kedua, imam meminta hujan dengan berdoa di atas mimbar, antara lain dalam sholat Jumat, ya. Karena Nabi SAW pernah meminta hujan di atas mimbar pada hari Jumat, Dan hadisnya tadi disebutkan muttafaqun alaih, berdasarkan Imam Bukhari dan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian, ya, ketika keluar menuju salat istisqa, ya, bila imam hendak menunaikan salat istisqa ini, maka hendaknya ia juga menasihati masyarakat, ya, memerintahkan mereka agar bertobat, berhenti dari perbuatan zalim, meninggalkan permusuhan dan kebencian. Karena itulah yang menjadi sebab ditahannya hujan, ya. Makanya kita sering bingung. Kan katanya biasanya kalau berberan ini, gitu kan, dulu adalah musim hujan, ya. Tapi sekarang kok musim nggak tentu, ya. Ya. Itu semua karena kenapa? Karena terhalangi oleh antara lain perilaku manusia, perilaku kita sendiri, ya. Itulah yang membuat kemudian terhalangnya rahmat Allah, yaitu hujan. Walaupun dalam 1 tahun jumlah hujan itu yang diturunkan, jumlah airnya akan sama, ya, karena Allah menurunkannya biqadarin, dengan kadar yang telah diukur, semuanya sama. Hanya saja pada saat-saat tertentu Allah tahan, ya, karena sebab kemaksiatan kita, itulah sebab kekeringan. Antara lain Allah, karena takwa, sebaliknya takwa adalah sebab keberkahan, ya. Antara lain ini bisa kita dapatkan dalam surat Asy-Syura ayat 30. Sebelum kita menyimak ayat ini, ya. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah," dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian, "fabima kasabat aydikum," kecuali disebabkan oleh ulah tangan kalian. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kalian. Jadi air sebagai sumber kehidupan itu juga bagian dari musibah ketika kita tidak bisa mengaksesnya, ya. Itu antara lain disebabkan apa? Bima kasabat aydikum, disebabkan oleh ulah tangan kalian, oleh dosa-dosa kita, ya. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah telah maafkan sebagian besar kesalahan kita. Tidak seperti pendapatnya orang Hindu, karma. Di kita tidak ada karma. Sesuatu balasan yang Allah berikan, terutama kita di dunia, pada hakikatnya itu sudah di-korting, Pak, sudah didiskon. Dalilnya apa? Itu dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan kita. Kalau dibalas benar-benar, ya, dibandingkan antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kekufuran kita, atau tidak ada rasa bersyukurnya kita, tentunya kita sudah binasa, Pak. Disebabkan, ya, kekufuran kita, tidak bersyukurnya kita. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim, ya, yang memaafkan,
yang mengasihi hambanya, kemudian Allah timpakan, itu hanya sebagian kecil, ya, dari kezoliman kita. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna ilaihim barakatin minas sama', pasti kami akan melimpahkan mereka kepada mereka berkah dari langit, barokah minas sama, dari langit, wal ard, begitu pula dari dalam bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dan di antara bentuk siksa ini antara lain ya akses terhadap sumber kehidupan, yaitu air. Kemudian disunahkan ketika seseorang istisqa, ya, seseorang membersihkan diri sebagaimana seseorang akan sholat id. Namun kali ini kita tidak disunahkan memakai wewangian, ya, dan juga tidak disunahkan memakai perhiasan. Beda sama id. Kalau id kita menampilkan pakaian terbaik, gitu kan? Kalau ini ya kita cukup mandi, ya, karena kalau kita lihat syariat mandi antara lain itu sangat ditekankan dalam Islam, antara dalam toharoh, ketika kita akan bertemu, ketika kita ketika momen-momen saat kaum muslimin banyak bertemu, contohnya sholat id, sholat istisqa, sholat khusuf, itu semua disunahkan untuk mandi. Sholat Jumat, gitu kan? Kemudian kenapa tidak memakai wewangian dan perhiasan? Karena hari ini adalah hari kerendahan dan kekhusyuan, hari kerendahan, hari kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama katakan, hendaklah dia keluar dalam keadaan tawaddu, dalam keadaan rendah diri, ya, karena rendah diri yang sebenarnya ini rendah diri kepada manusia tidak boleh, tapi kepada Allah itulah tempatnya. Kemudian khusyuk, ya, kemudian tunduk, ya, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadzallila. Nabi SAW itu keluar untuk meminta hujan dalam keadaan mutadzallil, merendahkan diri, menghinakan diri. Mutawaddi'a, bertawadu. Mutakhashshi'a, dalam keadaan khusu. Mutadarri'a, dalam keadaan tunduk. Jadi mungkin Abdullah bin Abbas melihat dari dari fisiknya Nabi SAW ketika keluar akan meminta hujan, beliau dalam keadaan mutadzallil, menghinakan diri, ya, dalam keadaan tawadhu, khusyuk dan tunduk, ya. Berbeda dengan ketika sholat id, ya. Kemudian disunahkan bagi imam berkhutbah dalam sholat istisqa dengan satu khutbah sesudah sholat. Nah, namun ini diperselisihkan, ya. Ini dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia dengan satu khutbah. Adapun jumhur dia mengatakan khutbahnya sama seperti sholat Jumat 2 kali. Jadi maksudnya ada duduknya, ya, sama seperti sholat Jumat. Mungkin durasinya bisa jadi sama, tapi tata caranya 2 kali, ya. Setelah khutbah pertama imam duduk, lalu kemudian bangkit lagi mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan syahadatain dan juga mengucapkan sholawat, ya. Dari keduanya kita lakukan, insya Allah tidak masalah, karena masing-masing ada mujtahid yang mengatakan seperti itu, ya. Tapi jumhur dia 2 kali khutbah sebagaimana seseorang sholat Jumat dan juga sholat id. Kalau sholat id ulama 4 madhab, ya, mereka sepakat 2 kali khutbah kalau sholat id, ya. Ada yang mengatakan 1 kali, ya, ada pendapat madhab Zahiriyah. Namun 4 madhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam sholat id mereka sepakat 2 kali khutbah, ya. Dan khutbahnya simple atau sederhana, namun mencakup banyak permasalahan. Intinya apa? Khutbahnya ini mengajak hadirin untuk bertaubat, ya, memperbanyak sedekah,
kembali kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Karena itulah penyebab terturunnya hujan, tertahannya hujan, ya. Dan dalam khutbah hendaknya imam memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang mengajak bertaubat, memperbanyak doa memohon hujan dari Allah, ya. Kenapa disuruh istighfar? Itu karena tadi, ya, bahwasanya disebabkan karena dosa-dosa kita. Ini antara lain doanya. Allahumma aghithna. Ini doa yang sangat pendek. Ya Allah, turunkanlah kepada kami al-ghaith. Ghaith ini artinya hujan yang tadi saya sebutkan, memberikan manfaat, bukan hujan yang menyebabkan banjir dan seterusnya. Allahumma aghithna. Atau juga ucapan seperti ini, Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya Allah, berikanlah kami hujan, ya, ghaith mughitha, yang membantu dalam apa? Mengatasi paceklik kita, dalam mengatasi kemarau. Mari'an, yang juga mari'an, yang nikmat, mari'an, dan juga menyuburkan. Nah, ini subhanallah, katanya mirip. Yang satu pakai hamzah, yang satu pakai ain. Dalam bahasa Arab memang seperti ini. Terkadang berbeda sedikit, maknanya berselisih, ya, maknanya jauh berbeda. Yang satu nikmat, satu lagi menyuburkan. Ajilan ghairu ajilin, ya. Maksudnya ajil ini diminta segera datang. Ghair ajilin, yang tidak tertunda, ya. Nafi'an ghair dharin, yang bermanfaat dan juga tidak memudaratkan. Nah, ini antara lain dibaca oleh imam dan juga bisa dibaca oleh makmum, ya, ketika terutama tadi misalnya ketika di waktu seseorang berdoa ketika sujud ataupun sebelum salam, ya. Serta ucapan, ya, yang disunahkan juga dari Nabi SAW, Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau adalah Allah, ya, tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Engkau maha kaya sedangkan kami fakir, ya. Nah, di sini menunjukkan, redaksi ini menunjukkan, ya, tadallul, menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah, ya. Dan itulah memang doa-doa yang Allah sukai ketika kita ilhah, ketika kita seperti merengek, kita merengek, ya, meminta, menghinakan diri, ya, mutadzallil, ya. Kemudian antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, engkau yang maha kaya sedangkan kami ini adalah fakir, ya. Anzil alaina al-ghaitha, ya, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin, ya. Dan jadikanlah air hujan yang engkau turunkan, ya, quwwatan, sebagai sumber kekuatan bagi kami, ya, bukan sumber bala. Nah, ini penting juga karena makna doanya ini sangat dalam, ya. Ketika minta hujannya tidak kemudian menjadi banjir atau tidak menyebabkan menjadi longsor dan seterusnya, tapi menjadi kuwatan, menjadi sebab kekuatan, ya. Wa balaghan ilahin, dan bekal yang menyampaikan kami kepada waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Hujan ini kemudian wallahu alam bisa disimpan oleh reservoir, oleh tempat-tempat yang biasa menyimpan air seperti di bawah pepohonan, sehingga apa? Menjadi bekal. Dan subhanallah, ini bekal yang penting, Pak, ya. Ketika suatu daerah misalnya tidak gundul, tidak ada pepohonan, kan kita sulit mencari air. Tapi ketika ada pohon, Allah jadikan itu sarana menyimpan bekal air tersebut, sehingga ketika Anda kemudian membor bisa menemukan air, ya. Ini antara lain doanya, ya. Allahumma anta Allah la ilaha illa ant. Antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin, ya. Selain tadi yang mudah yang juga kita bisa baca, ya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan doa, ya, seperti tadi sambil mengangkat kedua tangan. Karena Nabi SAW melakukannya sehingga putih ketiaknya terlihat. Ini menunjukkan betapa seriusnya beliau berdoa sampai putih ketiaknya terlihat, ya. Dan dikatakan
ketika beliau berdoa ini, ya, ketika beliau menyampaikan khutbahnya, beliau menghadap kepada jemaah kaum muslimin. Tapi ketika berdoa beliau berbalik lalu kemudian mengangkat tangannya seperti ini. Mengangkat tangannya sampai tadi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya. Kemudian terlihat putih ketiaknya, ya. Dan juga orang-orang kemudian mengangkat tangan mereka, ya, disebabkan beliau tadi mengangkat tangannya. Beliau waktu itu melakukannya pada salat Jumat, maka orang-orang juga mengangkat kedua tangan mereka. Dan hendaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, karena juga ia merupakan sebab dikabulkannya doa, ya. Jadi ini maksudnya bagian dari adab doa. Kan kita ketahui adab doa ini, sebelum kita berdoa jangan langsung kita minta. Tadi misalnya Allahumma aghithna, tapi ada adabnya. Pertama apa? Kita memuji Allah, ya. Makanya ini juga di sini, ini kalau kita perhatikan, ya, Bapak Ibu perhatikan redaksi doa-doa Nabi SAW, itu beliau selalu memulai dengan memuji Allah, ya. Beliau selalu memulai memuji Allah. Dan itu pelajaran terpenting juga kita bisa dapatkan dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terdapat pengajaran bagaimana adab berdoa yang benar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, segala pujian bagi Allah, Rabb semesta alam, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah bentuk doanya. Berilah kami hidayah untuk menyusuri siratal mustaqim. Itu doanya. Kata para ulama, ini adab doa. Yang pertama apa? Kita nyebut memuji-muji Allah. Baru setelah itu kita menyebutkan hajat kita. Dalam surat Al-Fatihah hajatnya apa? Meminta hidayah, ya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, doa paling penting itu adalah doa minta hidayah. Dalilnya apa? Kita diwajibkan membacanya sehari 17 kali dalam surat Al-Fatihah. Kemudian juga tadi disunahkan sambil berdoa kemudian kita menambahkan sholawat. Di antara sholawat yang paling mudah, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Lalu kemudian kita menyebutkan hajat kita, Allahumma aghithna, ya. Kemudian juga sunnah-sunnah yang patut dijaga dalam salat istisqa, ya. Hendaknya pertama memperbanyak berdoa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hal tersebut, ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya. Memperbanyak doa yang dari Nabi SAW seperti tadi yang kami sebutkan, Allahumma aghithna, ya, Allahumma anzil alaina ghaithan mughithan, yang barusan tadi disebutkan juga, ya. Artinya nanti kalau bila diselenggarakan bisa dibagikan doanya terlebih dahulu, ya. Kemudian dan menghadap kiblat di akhir doa dan membalikan kain selempang, ya, menjadikan pakaian yang kanan, kain selempang yang kanan ke kiri dan sebaliknya. Demikian juga dengan pakaian yang mirip seperti kain selempang, jubah dan yang sepertinya. Ini kalau kita lihat, ini juga dipraktekkan oleh Imam Masjidil Haram. Ketika mereka sholat istisqa, kan orang Arab tuh suka pakai model jas, ya, di luar gamisnya, namanya bith, itu yang ada emasnya di sini, ya, yang kelihatan emas terus warna hitam, putih ataupun kuning biasanya. Nah, kalau contohnya Imam As-Sudais yang terkenal, ya, beliau juga kan direktur dari dua tanah suci, ya, pengurusan dua tanah suci. Beliau kalau ketika sholat istisqa, beliau pun membalikan si jubahnya tersebut, jubah luar, bukan jubah dalam, jubah luarnya tersebut. Karena Nabi SAW dahulu membalikan seperti itu juga, ya, rida beliau, selendang beliau tukar, ya. Sebagian ulama menyebutkan di antara hikmahnya itu sebagai bentuk optimisme dari doa yang telah dipanjatkan, optimisme akan ada perubahan, ya. Dan beliau lakukan seperti itu, ya. Jadi para ulama juga mengatakan hal tersebut disunahkan. Ini disebutkan dalam hadisnya.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala ila nasi dhahrah. Nabi SAW membalikan punggungnya kepada orang-orang, yaitu membelakanginya. Dan beliau yad'u thumma hawwala rida'ah. Kemudian beliau menghadap kiblat untuk berdoa, kemudian membalikan kain selempang beliau, ya. Jadi saya sebutkan setelah sholat kemudian beliau berkhutbah, terus kemudian beliau berbalik, lalu kemudian berdoa dan mengangkat tangannya seperti ini, ya, sampai tadi terlihat ketiaknya. Setelah itu kemudian beliau berbalik dan membalikkan ridanya atau selendangnya. Nah, ini disebutkan. Ada yang berkata hikmah membalikan kain selempang adalah memberikan rasa optimis, tafaul, ya, agar Allah mengubah keadaan dari kondisi yang dialaminya, ya. Dan juga disunahkan agar seluruh kaum muslimin keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, termasuk kaum wanita dan anak-anak, ya. Mereka yang tidak terhalang, ibu-ibu juga disunahkan, sama seperti sholat id persis. Begitu pula anak-anak, ya. Dan juga disunahkan berangkat dengan khusyuk, tunduk dan rendah hati, ya, karena Nabi SAW keluar untuk istisqa dalam keadaan merendahkan hati, tunduk, khusyuk dan tawadhu, ya. Jadi dihimbau untuk kita dalam keadaan seperti itu, ya. Dan juga, ya, berbicara apabila mengenai waktunya, maka sholat istisqa ini sama seperti sholat id, ya, dilaksanakan antara lain ketika waktu duha. Ketika waktu duha, ya, waktu duha awal kita ketahui, ya, kira-kira saat ketika matahari sudah setinggi tombak, ya, yang kita sebut sebagai waktu syuruk, itu antara lain waktu mulainya sampai menjelang zawal, menjelang zuhur, maka itu adalah waktu sholat duha, ya. Itu disunahkan dilaksanakan di waktu tersebut, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bila kemudian tidak sempat dilaksanakan, apakah bisa dilaksanakan di waktu lain? Sebagian mereka ada yang mengatakan boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian juga ketika hujannya turun, ya, subhanallah, Nabi SAW itu ketika belum selesai berdoa sudah turun hujannya. Dan ini kejadian juga ada di beberapa daerah di Indonesia, subhanallah, ketika mereka berdoa belum selesai hujannya turun, Pak, subhanallah, ya. Artinya kata para ulama juga di situ hikmahnya antara lain kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang tidak yakin, ya. Di situ terlihat langsung, ya. Ketika hujannya turun, apa yang disunahkan? Yang disunahkan adalah ini: berdiri di awalnya ketika hujan, lalu dia mengenakan tubuhnya dengan air hujan tersebut, ya, sembari mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan deras yang memiliki manfaat, yang bermanfaat. Ini disunahkan. Makanya mungkin karena kita sih kalau sudah musim hujan udah biasa, tapi kalau pertama kali, terutama ketika setelah kita sholat istisqa turun hujan pertama kali, disunahkan kita keluar mengenai sebagian tubuh kita, ya. Nggak usah sampai jibrek, Pak, ya. Minimal kita sedikit kita kenai tubuh kita. Ini adalah sunnah. Dulu para ulama juga seperti itu, ya. Dan ini juga terlihat ketika misalnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya. Saya waktu itu alhamdulillah pernah saya di Masjid Nabawi. Waktu itu memang kering, panas, hujan, turun hujan, itu orang-orang pada keluar semua, keluar masjid, ya. Rame gitu, semua mengenai tubuh mereka dengan air hujan, ya, masya Allah. Nah, itu barokah, ya. Kata para ulama diantaranya antara lain terdapat keberkahan, ya. Dan kemudian juga mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna, kami diturunkan hujan, ya, bifadlillah, dengan karunia dan rahmat Allah, ya. Namun apabila hujannya ternyata turunnya sangat lebat dan dikhawatirkan dapat membahayakan, ya, maka disunahkan mengucapkan doa ini, ya. Ini pernah terjadi. Jadi ketika Nabi SAW waktu itu berdoa istisqa, hujan turun, lalu saat itu hujan turun tidak berhenti, Pak, terus menerus dari asalnya benar-benar jadba, kekeringan. Tiba-tiba setelah sholat istisqa hujan turun dengan sangat deras,
sehingga akhirnya orang-orang kewalahan, gitu kan? Orang-orang kewalahan. Maka kita disunahkan membaca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini turun di sekitaran kami. Ya, misalnya kita nggak mau kena di komplek di sini, gitu kan? Hawalaina, di sekeliling kami. Jangan di atas kami langsung, gitu kan? Tapi di sekeliling kami, terutama yang ada tumbuh-tumbuhannya, yang ada kebunnya, ya, yang kira-kira bisa menyimpan cadangan air, ya. Allahumma ala dhirafi wal akami wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, alihkanlah ia kemana? Ke bukit-bukit, ya, kemudian ke dataran tinggi, ke perut-perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pohon. Nah, itu tadi sebagai bekal, sebagai cadangan, ya, disimpan di bawah-bawah pohon tersebut. Ini antara lain disunahkan. Mungkin ada orang bertanya, kan minta hujan kepada Allah, kenapa Allah tidak turunkan secara proporsional, ya, kenapa berlebihan? Tidak, sebenarnya itu semua ada hikmahnya. Di antara hikmahnya tadi kita minta hujannya kepada Allah, dan juga kita minta agar kemudian Allah mengendalikannya. Itu semua intinya Allah tentunya maha mampu mengatur dengan sempurna. Tapi Allah ingin melihat tadallul, ingin melihat kehinaan kita, bahwa kita sangat membutuhkannya, seperti itu, ya. Lalu kemudian ada pertanyaan, misalnya bagaimana kalau misalnya ketika siap-siap akan melaksanakan sholat istisqa, tiba-tiba hujan, Pak. Tiba-tiba turun hujan. Jadi kan nih, gitu kan? DKM udah nyiapin misalnya semuanya, udah nyiapin, ternyata tiba-tiba hujan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu, ya. Ketika misalnya mau sholat kemudian hujan, ya. Pendapat pertama disebutkan idza suku qabla khurujihim, bila kemudian turun hujan sebelum mereka keluar, yustahab an yakhruju wa yusallu, tetap disunahkan untuk keluar dan sholat. Ini antara lain madhab jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Adapun pendapat kedua, idza suku qabla khurujihim, apabila kemudian turun hujan sebelum keluar, la yakhrujuna li shalah, tidak keluar untuk sholat. Ini pendapat sebagian ulama, antara lain sebagian ulama Syafi'iyah. Namun pendapat yang populer dalam mazhab Imam Syafi'i antara lain tetap keluar, tetap disunahkan keluar, ya, terutama bila turun hujannya sudah berhenti. Karena kita juga tidak tahu apakah hujannya ini cuma sekali saja, ya, ataukah terus menerus, ya. Sebagian orang mungkin menganggap kan sudah ketahuan lah nanti juga bakalan hujan. Ya, bisa jadi seperti itu atau bisa jadi tidak. Tapi intinya tetap yang diperintahkan kita ini adalah salah satu sebagai bentuk ibadah. Intinya itu. Intinya ini adalah ibadah yang terkait ketika kita mengalami kemarau, maka itu sudah cukup. Artinya tidak perlu kemudian menganggap bahwa nanti juga hujan. Tidak, tapi di sini kita ada fursah, ya, ada kesempatan untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW dan juga melaksanakan ibadah yang sangat agung tersebut, ya. Dan ini antara lain dianjurkan, ya, para ulama-ulama negeri kita sudah menganjurkan, dan tidak perlu sebenarnya juga izin dari hakim, izin dari pemimpin, ya. Kalau dulu kan zamannya Pak Aher, alhamdulillah pernah dilaksanakan rame-rame di depan gedung sate, Pak, ya, depan gedung sate, ya. Namun apakah perlu menunggu ada instruksi? Jawabannya para ulama tidak. Menurut jumhur ulama tidak perlu ada izin dari pemimpin suatu tempat. Apabila dia akan melaksanakan, maka itu pun tidak masalah, disunahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau diskusi atau koreksi, saya persilahkan.